Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan Ngariung kali ini kembali lagi ke kewilayahan, tepatnya hari ini kita akan ngebahas tentang potensi yang ada di Kecamatan Sumur Bandung. Untuk itu langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Adel. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah, sawalarna. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk sharing tentang Sumur Bandung di Ngariung kali ini nih, Bu. Sami-sami. Ya. Bu, sebelum kita ngobrol tentang Kecamatan Sumur Bandung nih, kita kan kalau wargi Bandung belum tahu, Kecamatan Sumur Bandung ini tuh identik dengan wisatanya ya, Bu ya? Ya. Nah, sebelum kita ngebahas itu mungkin boleh Bu disapa dulu wargi Bandung di rumahnya sekalian memperkenalkan diri. Boleh nggak Ibu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, khususnya seluruh warga masyarakat Kecamatan Sumur Bandung. Saya mungkin Wahyu Rinjaningsih, Camat Sumur Bandung, Kota Bandung. Karesana ayeuna bade berbagi informasi terkait apa yang ada di Sumur Bandung dan kemudian kita sinergikan dengan program pemerintah Kota Bandung. Baik Ibu. Nah Bu, ini kan Kecamatan Sumur Bandung ini ada di tengah-tengah Kota Bandung banget ya Bu ya. Pokoknya kalau wisatawan Kota Bandung belum afdol ke Bandung kalau nggak berkunjung ke daerah Sumur Bandung gitu ya Bu ya. Yeah. Tapi mungkin boleh diceritain dulu nggak sih Bu profil dari Kecamatan Sumur Bandung itu seperti apa Bu? Oke, Sumur Bandung ini kalau kita tahu tentunya dia berada di tengah kota ya. Tentunya ada juga kecamatan lain dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung ini juga berada di kota. Tapi kita mungkin masuk dalam ring satunya ya. Kita itu memiliki luas kurang lebih 350 hektar. Kemudian kita RW ada 31, RT-nya 271 dan juga di sini kita berbatasan dengan beberapa kecamatan ya. Kalau sebelah utara kita itu berbatasan dengan Kecamatan Bandung Wetan. Kemudian sebelah timur kita berbatasan dengan Kecamatan Batu Nunggal. Sebelah baratnya kita berbatasan dua kecamatan, Kecamatan Andir dan Cicendo. Dan sebelah selatan juga sama berbatasan dua Kecamatan Regol dan Lengkong tentunya. Baik. Ya. Nah Bu, dari luas yang strategis ini ya Bu ya, tentunya juga pasti Kecamatan Sumur Bandung tetap melaksanakan atau menjalankan program prioritas nih Bu. Nah kalau untuk di Kecamatan Sumur Bandung sendiri, program prioritas dari Wali Kota terlaksananya seperti apa sih Bu? Alhamdulillah ya, untuk kita sudah tahu program prioritas pemerintah kota itu macam-macam lah, ada infrastrukturnya, ada lingkungannya, ada penataan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan lain sebagainya. Dan untuk Kecamatan Sumur Bandung itu kita lebih dikerucutkan lagi pada upaya-upaya menunjang program yang menjadi janji Pak Wali Kota juga. Program strategisnya antara lain yang real langsung di lapangan, seperti misalnya program ODF bagaimana kita alhamdulillah sudah mencapai 93% dengan komitmen harus 100% dengan akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Kemudian juga stunting kita itu 0,001%. Sumur Bandung sudah sangat bagus. Kemudian tingkat kemiskinan juga kita berada di persentase di bawah Kota Bandung, di bawah kecamatan yang lain kita sedikit angka kemiskinannya. Dalam artian persentasenya tinggi ya, berarti kita hanya 2,5%-an tingkat kemiskinannya. Jadi inilah mungkin gambaran pemerintah kota dengan jumlah penduduk kita kurang lebih 35.000. Kita bisa dalam tingkat kemiskinan itu menekan serendah mungkin tingkat kemiskinan. Oke. Nah untuk Kecamatan Sumur Bandung ini kan luas banget ya Bu, cakupan wilayahnya. Terus juga kalau misalkan wargi Bandung tahu nih, Sumur Bandung ini juga ada banyak destinasi wisata, lalu juga ada perhotelan, ada juga sekolah ya Bu ya. Nah tapi boleh nggak sih Bu disebutin salah satu destinasi wisata yang memang identik dengan Sumur Bandung, apa aja tuh Bu? Oke, Neng Adel, di sini
Ada yang bilang kalau belum ke Braga, sekitaran Asia Afrika, maka itu belum ke Kota Bandung. Ya, belum sempurna katanya. Dan itu memang benar. Kalau kita melihat pengunjung yang datang ke Kota Bandung itu khususnya tumpuknya itu bertumpuknya pasti di sekitaran Braga dan Asia Afrika situ. Sehingga ini menjadi konsen tersendiri buat kita, khususnya Kecamatan Sumur Bandung, bagaimana bisa membawa image Kota Bandung. Karena mereka yang pulang dari Braga, dari Asia Afrika tentunya itulah yang akan dibawa kesan balik. Betul. Dan kesan baliknya itu identik dengan saya sudah berkunjung ke Bandung, bla 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 bla. Nah itu yang harus kita jaga nanti kemana arahnya di sana. Oke, berarti memang kalau misalkan dibilang etalase, Braga dan Asia Afrika merupakan etalase Kota Bandung ya Bu ya? Iya. Ya. Berarti ibaratnya apa ya, welcome place gitu ya. Selamat datangnya Kota Bandung itu ada di Asia Afrika dan juga ada di Braga. Nah ini tuh gimana sih Bu caranya memberikan kenyamanan untuk wisatawan datang ke Kota Bandung? Karena kan Bandung juga kota jasa ya Bu ya. Betul. Itu upaya dari kecamatan sendiri seperti apa Bu? Oke. Kita kecamatan itu banyak melakukan hal-hal yang bersifat kaitan kolaborasi, baik itu dengan dinas teknis, kemudian juga dengan warga juga, kemudian dengan jajaran kita intern dengan kelurahan, sampai kita manfaatkan linmas yang ada di kelurahan dan kecamatan. Kolaborasi dengan dinas teknis karena kita lebih kepada kewilayahan. Kita berupaya tetap berpegang pada visi misi Kota Bandung, unggul, nyaman, sejahtera, agamis. Terutama di sini saya ngambil poin nyaman. Karena kalau destinasi wisata dalam artian Sumur Bandung ini, yang kita jual adalah wisata kotanya, wisata city-nya. Dan yang kedua mungkin ada wisata heritage yang ada di Sumur Bandung. Nah, dari wisata ini bagaimana kita kolaborasikan dengan jajaran teknis, karena tidak mungkin kita yang di wilayah bisa melaksanakan semua. Jajaran teknis contohnya bagaimana? Bagaimana caranya, tadi poin yang saya ambil itu adalah poin nyaman. Karena nggak usah promosi, kalau orang sudah nyaman berwisata, pulang dialah yang menjadi promosi. Betul. Dia yang menceritakan semua pengalaman dia, keenakan dia, kenikmatan dia berwisata di Kota Bandung. Dalam hal ini kita sudutkan lagi, mungkin dia berada di Jalan Asia Afrika, Braga dan sekitarnya. Jadi di sini saya koordinasi selalu dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian dinas dengan Satpol PP, kemudian dinas DLHK kebersihannya, ataupun DPKP terkait hal-hal yang ada di wilayah yang membuat tidak nyaman. Contoh dengan dinas sosial, PMKS yang suka berada di sekitaran jalan kota. Apa yang tidak menarik? Ibarat Bandung itu, Sumur Bandung itu seperti gula. Semut selalu berdatangan, sampai yang tidak kita inginkan pun ingin mencari uang di sana. PMKS pengemis, gelandangan dan lain sebagainya, ODGJ. Mereka itu kalau masuk ke etalase, mereka langsung dieksekusi oleh kita. Jadi ada orang yang mungkin sengaja membuang ODGJ di sekitaran Asia Afrika. Itu akan langsung kita tindak lanjuti, langsung hilang. Jadi di sini saya perlu kerjasama, kita share informasi ke dinas sosial terkait hal tersebut. Nah, untuk hal-hal yang lain, misalnya DLHK terkait keindahan taman-tamannya ataupun pot rusak dan lain sebagainya, kita koordinasi dengan DLHK, termasuk kebersihannya. Karena tidak nyaman di saat kita mohon maaf kalau berpiknik kemudian di situ banyak sampah dan segala sampah ada. Jadi ini saya pernah melihat situasi yang paling tidak enak, tapi saya juga pernah melihat situasi yang paling nyaman. Jadi bisa dipotensikan, termasuk pohon-pohon yang ada, kalau ada gangguan kita koordinasi. Itu contoh salah satu bentuk. Selain itu permasalahan juga ada di segi PKL-nya. Saya bilang itu seperti gula, semua ada. Pengunjung datang, yang PMKS datang, PKL pun datang. Nah, bagaimana pemerintah kota dalam hal ini, Pak Wali Kota, Pak Sekda juga sudah mengarahkan untuk benar-benar bisa membuat Kota Bandung ini nyaman, welcome untuk wisatawan. Nah, itu salah satunya dari PKL ini. Nah, kita kerjasama juga dengan UMKM, juga dengan Satpol PP. Nah, dengan Satpol ini untuk PKL yang bagaimana? Nah, PKL yang
tentunya berada di luar zonasi-zonasi yang sudah ditetapkan dalam Perda PKL nomor 4 tahun 2011 ya. Nomor 4 2011 kalau tidak salah. Nah, itu ada zona hijau, zona kuning, zona merah. Nah, zona merah ini selalu kita awasi, dan untuk Sumur Bandung mungkin antara lain kalau sekitaran itu berada di Jalan Soekarno, Jalan Braga, Jalan Asia Afrika. Tapi real kenyataannya kan bisa dilihat tuh. Kalau kita lengah sedikit, PKL sudah lagi masuk. Nah, ini kita perlu kerjasama. Kalau zona merah itu langsung eksekusi. Kita harapkan informasi dan komunikasi dengan Satpol PP untuk langsung tindakan eksekusi. Ya, seperti itu salah satu. Baik. Nah Bu, ini kan tadi yang seperti Ibu bilang juga bahwa Sumur Bandung ini seperti semut ya Bu ya, banyak sekali yang pengen datang ataupun juga mencari mata pencaharian ya Bu ya, seperti, mungkin salah satunya PKL juga. Nah tapi mungkin sebelum eksekusi itu juga tentunya ada sosialisasi dulu gitu. Nah untuk sosialisasinya sendiri itu seperti apa Bu? Sehingga meminimalisir datangnya PKL yang baru gitu Bu. Oke, itu kita sosialisasi, kita buat juga surat edaran ya ke RW-RW supaya ditindaklanjuti, nanti diteruskan, karena yang real lebih dekat ke warga masyarakat tuh RW dan RT. Mereka sehari-hari, mereka ada di sekitaran situ, sehingga kita buatkan surat edaran ke RT RW terkait PKL. Kita juga buat surat edaran kepada perkantoran, perumahan, dinas, instansi yang berada di jalanan protokol untuk peduli ketiganya. Nah, untuk kembali lagi ke PKL ini, memang susah-susah gampang susah, ada lagunya itu ya. Jadi untuk ada efek jera itu harus ada. Untuk sosialisasi juga harus ada. Jadi kita tidak henti-hentinya mensosialisasikan, boleh mereka berdagang tapi dengan tertib, dengan tepat tempatnya dan waktunya. Mungkin kalau yang berada di zona merah itu memang kita sosialisasikan betul, mereka tidak boleh. Dan itu saya buatkan surat edaran juga ke RW-RW melalui Pak Lurah. Kemarin Pak Lurah sudah mengeluarkan, kurang kuat keluarkan lagi oleh camat. Memang tidak ada bosan-bosannya karena namanya hal yang menarik. Iya, dan mereka juga bergelut ingin mencari keuntungan dan nafkah. Kadang-kadang memang mereka harus selalu kita ingatkan untuk mentaati aturan. Karena pemerintah kota harus punya komitmen. Yang kita layani ini masyarakat semua. Tidak hanya masyarakat PKL, masyarakat biasa, mereka butuh kenyamanan hidup. Saya ambil contoh seperti ini ya, Neng Adel. Dan ini pernah saya alami, dan ternyata pada saat saya berbicara ada juga yang bercerita, saya pun pernah mengalami. Saya mengalami pada saat suami saya butuh darah, sakit, urgen pisan, macet, tidak bisa. Ini untungnya bukan kejadian di Sumur Bandung, tapi di kota Bandung. Nah pada saat itu betapa sedih dan nangis darah, nah ibarat ya, kalau kita mau ke rumah sakit tidak bisa. Yang berbelanja asik, yang berjualan asik, itu memang ada hak mereka, tapi ada kewajiban mereka yang mereka lupa. Mereka harus memberikan jalan kepada orang yang butuh jalan itu. Kalau taruhannya nyawa itu suatu pengorbanan yang sangat besar dan manusiawi, tidak adil. Di saat yang satu hanya ingin mencari uang, yang satu bertaruh nyawa. Nah, saya sadarkan untuk seperti itu, kita pemerintah berusaha bagaimana ngerojong pemerintah Kota Bandung, seluruh warga nyaman, yang ingin hidup nyaman, yang ingin berjualan pun nyaman. Jangan sampai habis space untuk PKL semua. Terus warga yang ingin berjalan kaki pun susah, ingin melakukan kebutuhannya pun susah. Hanya itu saja keinginan pemerintah, agar warganya semua nyaman. Semua nyaman ya Bu ya, semua lapisan masyarakat. Karena kalau misalnya kita lihat juga di Asia Afrika atau di Braga gitu, apalagi Sabtu Minggu ya Bu ya, itu berjubel, kalau misalkan tidak ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin juga akan terjadi crowded yang ini ya Bu ya. Betul. Maaf saya minum dulu. Silakan Bu.
Oke, jadi selain butuh koordinasi dengan dinas-dinas terkait ataupun pihak-pihak terkait untuk mewujudkan Bandung yang nyaman, ini juga butuh koordinasi ataupun juga kontribusi dari masyarakat Kota Bandung ataupun juga masyarakat atau wisatawan yang datang ke Bandung untuk membantu ya Bu ya, Oke. sama-sama Iya. membantu mewujudkan Harus kenyamanan gitu. Sehingga ketika datang lagi ke Bandung ini menjadi satu kerinduan untuk wisatawan ya Bu ya. Iya. Oke. Nah Bu, selanjutnya ini kan kalau misalnya kita lihat di wilayah Sumur Bandung ini, mungkin yang terlihat jelasnya itu adalah seperti perkantoran, sekolah, ataupun bangunan heritage dan juga wisata. Nah sebenarnya kan juga masih tetap ada warga sekitar, nah Bu. Selain PKL-PKL ataupun juga orang di luar warga Sumur Bandung yang mencari nafkah, sebenarnya gimana sih Bu upaya pengoptimalisasian akselerasi ekonomi melalui perekonomian di masyarakat sekitar Bu? Oke, judulnya pemberdayaan ya, pemberdayaan masyarakat. Nah, kita sangat terbantu, terapresiasi oleh anggaran-anggaran yang sudah diturunkan oleh pemerintah kota. Salah satunya yaitu PIPPK itu. Ya. Dari PIPPK kalau untuk Kecamatan Sumur Bandung itu kita sekitaran 5 miliar. Kita 2 miliarnya kita alokasi itu pemberdayaan masyarakat. Nah, jenisnya bagaimana pemberdayaan masyarakat itu diatur oleh lurah dari bagaimana mungkin masukan usulan dari RW dan LKK yang lainnya, baik itu RW, PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya. Dan juga kita tetap kolaborasi dengan dinas, karena kita juga program Gayung Bersambut. Contoh misalnya untuk pemberdayaan masyarakat ini warga masyarakat yang di saya banyak UMKM yang mereka juga kesulitan dalam lebih meluaskan usahanya karena belum memiliki surat izin berusaha. Nah, kita sosialisasikan, kemudian kita koordinasi dengan PTSP, kemudian kita bantu, kita adakan mereka sehingga mereka dibuatkan SIB secara gratis. Kemudian juga dengan Dinas UMKM ada bantuan-bantuan, ada pembinaan juga terhadap PKL-nya baik itu jenisnya, dengan Dispangtan juga pengelolaan jenis-jenis makanan hasil pangan seperti dari lele dan lain sebagainya diolah. Mereka kita beri pengetahuan seperti itu. Kemudian juga dari Disnaker, yang notabene Disnaker kalau orang bilang mungkin hanya fisik ya, dengan padat karyanya. Ternyata dari padat karya ini kan mereka mendapat cuan tuh. Betul. Rupiah. Nah, cuan mereka itu bisa dipakai sebagai ketahanan ekonomi dalam keluarganya, dan ada sebagian juga kalau mereka dalam durasi waktu volume yang cukup banyak mereka menerima lumayan 1 juta lebih sampai 3 juta mereka belikan untuk modal usaha. Nah, saya berterima kasih di Disnaker, UMKM, Disindak juga sama, mereka melakukan pasar murah. Betul. Nah, itu juga program sekarang kan Pak Wali, PKK juga Ibu Wali. Nah, itu banyak membantu untuk membangkitkan perekonomian yang ada, khususnya UMKM juga. Nah, kalau pasar murah kadang-kadang kita bisa selipkan, libatkan mereka juga ikut aktif menjual dagangannya dan lain sebagainya. Selain produk-produk yang memang sudah disalurkan oleh Disindak tadi. Pokoknya tetap namanya kecamatan kita kolaborasinya ke atas ini. Betul. Dengan dinas-dinas untuk ngerojong program Pak Wali, pemerintah kota apa gitu. Oke, berarti juga menstimulus partisipasi masyarakat juga ya Bu ya. Iya, betul. Nah Bu, untuk fasilitasnya selain tadi dipermudah dengan bekerjasama dengan DPM PTSP gitu ya untuk pembuatan NIB, ada nggak sih Bu pelatihan-pelatihan juga untuk UMKM masyarakat sekitar Bu? Pelatihan-pelatihan ada itu ya, kita yang seperti tadi saya katakan Dispangtan, pelatihan mulai dari budik damber ya itu ya, mereka kemudian hasilnya kadang kalau lelenya banyak mereka diolah menjadi abon, kemudian juga ada telur asin, pembuatan telur asin dan lain sebagainya lah. Itu kita adakan tetap kerjasama. Karena tidak kerjasama ya dari PIPPK itu. Betul. Mereka membuat program pelatihan yang kemudian dilaksanakan di tiap-tiap kelurahan. Nah, sejauh ini gimana nih Bu antusias dari masyarakat dengan adanya pelatihan tadi? Alhamdulillah, karena pelatihan ini menambah keterampilan mereka.
Kemudian selain keterampilan itu mereka jadi lebih tertarik kan, mereka bisa berhitung. Contoh kecil pelatihan tidak hanya yang bersifat ekonomi ke sana, tapi pelatihan salon, pelatihan pembuat kue itu dengan disnaker dibimbing juga. Nah itu mereka mulai berani mencoba dengan mereka modal yang ada. Mereka berani mencoba berusaha dan ada juga yang sukses. Kalau soal kegagalan ya namanya juga berusaha ya, pasti ada yang gagal tapi ada juga yang sukses ya. Oke. Ibu, di tahun 2023 ini, sepanjang tahun 2023 untuk Kecamatan Sumur Bandung akan lebih difokuskan apa, Bu? Tahun 2023 ini saya masih fokus program PIPPK karena ini tahun terakhir ya, karena di situ banyak sekali. Kalau kita berbicara PIPPK itu sangat berarti karena LKK semua bergerak. Mereka mendapat dana dari pemerintah ini yang tidak ada di kota lain. Kita harus bersyukur ada di Kota Bandung, difasilitasi, disediakan oleh pemerintah kota, Pak Wali, PIPPK, walaupun ini tahun terakhir ya, karena periode beliau akan ini. Nanti bentuknya apa mudah-mudahan bisa berlanjut. Kemudian saya lebih fokuskan pada kegiatan-kegiatan anggaran yang ada, yaitu mengerojong program pemerintah kota yang masih kurang. Contohnya Bandung Caang Baranang, sehingga untuk anggaran DAU kemarin juga banyak kita fokuskan untuk pemasangan titik-titik lampu. Selain juga kita minta juga ada yang minta rojongan dari Disub ya, karena Pak Wali bilang siapa yang gelap silakan. Nah itu kita minta rojongan membuat titik-titik lampu penerangan, baik itu penerangan jalan umum maupun penerangan jalan lingkungan. Dan itu bersambut juga kemarin musrenbang dengan dana reses juga, kita semua saling kolaborasi ya. Oke, jadi Sumur Bandung sekarang memaksimalkan yang ada ya Bu ya, maksimalkan dan program itu kan tidak hanya Bandung Caang Baranang, yang program lain-lain pemerintah kota semua kita tindak lanjuti dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang ada di kita. Kolaborasi juga anggaran mungkin ada dari reses, kemudian kita dapat DAU lagi dari pemerintah kota. Nah itu kita maksimalkan untuk ngerojong program prioritas ya Kota Bandung tadi. Baik. Nah Bu, harapannya nih untuk Kota Bandung di tahun 2023? Harapan saya Bandung benar-benar dapat mewujudkan sesuai visi misi Kota Bandung, unggul, nyaman, sejahtera, agamis. Sehingga kita yang berada di Bandung ini benar-benar merasakan kenyamanan itu, warga masyarakat yang datang ke Bandung pun merasakan semua kenyamanan itu. Karena kalau sudah berbicara nyaman, sebagaimana kita mempunyai rumah, nyaman itu dari K3-nya sudah nyaman, dari kesejahteraan warga itu sudah ekonomi dalam keluarga itu sudah nyaman, kemudian safety, keamanan di rumah itu sudah aman. Kalau kita bandingkan di Kota Bandung, semuanya sudah sesuai harapan gitu ya, sesuai harapan warga masyarakat. Itu berarti pemerintah sudah berhasil mewujudkan apa yang jadi visi dan misi kota itu. Dan tentunya itu juga ada pagu ukuran seperti tadi, tingkat kemiskinan semakin menurun, kemudian tingkat kejahatan dan lain sebagainya itu juga semakin menurun, kemudian kualitas hidup layak kotanya semakin bagus. Semuanya itu bisa terukur. Nah kalau sudah bisa terukur dengan baik, itulah kriteria kenyamanan yang ada Kota Bandung. Baik. Nah Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Destinasi wisata favorit versi Bu Camat untuk jadi rekomendasi buat warga Bandung atau wisatawan, Bu. Silahkan. Destinasi wisata di Kota Bandung, tentunya karena saya Camat Sumur Bandung, saya anjurkan Anda jalan-jalan ke Braga dan Asia Afrika. Karena sebenarnya kalau kita berjalan di situ dengan kondisi yang sangat nyaman, Anda bisa melihat Kota Bandung yang sebenarnya. Karena heritage ada di situ, pemerintahan, perkantoran juga ada di situ. Gambaran Kota Bandung sebenarnya ada di Sumur Bandung. Terima kasih. Oke, baik. Ini wargi Bandung ataupun calon wisatawan yang mau datang ke Bandung, jangan lupa untuk datang ke Braga dan juga Asia Afrika. Tapi ingat, tetap jaga kenyamanan dan keamanan sekitar ya Bu ya.
Oke. Baik, Ibu hatur nuhun pisan Ibu untuk Sami-sami, penjelasannya. Neng Ade. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, Dan sawadana. semoga Sumur Bandung semakin banyak potensi yang bisa digalinya lagi ya Bu ya. Amin, amin. Baik. Terima kasih. Wargi Bandung, mungkin itu tadi perbincangan Teh Adil dengan Camat Sumur Bandung. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan diingatkan lagi untuk wargi Bandung yang mungkin nanti mau main ke daerah Braga ataupun juga Asia Afrika, jangan lupa untuk tetap menjaga kenyamanan, keamanan, dan juga kebersihan lingkungan kota Bandung. Sekian Ngariung episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung episode selanjutnya. Teh Adil pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.